Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Lutfi Syahir dari program studi ekonomi syariah semester 2. Di sini saya akan membuat video membahas mengenai pertemuan-pertemuan dengan Bapak Jainal Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Syariah. Langsung saja, eh, awal-awal pertemuan pertama tuh mengenai pengantar filsafat ilmu ekonomi syariah. Nah, di pembahasan sebelumnya tuh Bapak Zainal tuh bertanya-tanya gitu tentang apa sih yang dimaksud dengan ekonomi, apa yang dimaksud dengan filsafat. Di situ mulai berpikir lah tentang ilmu ekonomi. Nah, filsafat ilmu juga adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar metode dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, diverifikasi, dan digunakan. Lalu ada ruang lingkup filsafat ilmu ekonomi syariah. Yang pertama itu ada ontologi. Nah, di ontologi ini membahas tentang apa yang ada, sifat dari entitas yang ada, dan bagaimana entitas tersebut saling berhubungan dalam konteks ilmu. Ontologi juga mempertanyakan realitas apa yang dapat dijelaskan oleh pengetahuan. Lalu yang kedua tuh ada epistemologi. Nah, epistemologi yaitu studi tentang pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu tentang sesuatu. Ini juga mencakup metode dan validasi dari pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi ini yaitu studi tentang nilai. Jadi termasuk nilai moral, estetika. Dalam filsafat ilmu ini juga mempertimbangkan nilai-nilai ilmiah seperti objektivitas, etika penelitian, dan dampak ilmu pada masyarakat. Lalu pertemuan selanjutnya itu ada fisiokratisme, itu membahas fisiokratisme yang dibahas dengan presentasi antara teman kita. Nah, di fisiokratisme itu yaitu ekonomi yang harmoni dengan alam. Jadi fisiokratisme itu sebuah aliran dari ekonomi yang mempercayai bahwa kekayaan suatu bangsa berasal dari pertanian dan keharmonisan dengan alam. Dalamnya tuh para fisiokratnya tuh ada Francois Quesnay yang menganggap bahwa pertanian adalah sumber utama kekayaan dan kebijakan ekonomi harus mendukung pertanian. Lalu pertemuan selanjutnya tuh membahas tentang Adam Smith. Nah, Adam Smith ini dikenal sebagai bapak ekonom modern dalam bukunya yaitu The Wealth of Nation. Nah, Smith juga menjelaskan konsep pasar bebas dan invisible hand, yaitu eh, apa tangan tak terlihat. Nah, selain itu juga dalam teorinya yaitu Theory of Moral Sentiments yang membahas pentingnya simpati dan moralitas dalam ekonomi. Lalu pertemuan selanjutnya itu ada John Stuart Mill, membahas John Stuart Mill. Itu prinsip kegunaan, produksi, dan stagnasi ekonomi. Nah, John Stuart Mill ini juga itu seorang ekonom filsuf yang mempromosikan prinsip utilitarisme, yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Mill juga membahas masalah produksi dan kemungkinan stagnasi ekonomi jika tidak ada inovasi dan pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada tokoh Karl Marx, yaitu ironi kerja sebagai pencipta nilai ekonomi. Nah, Karl Marx ini berpendapat bahwa nilai ekonomi berasal dari kerja. Ia mengkritik sistem kapitalis karena eksploitasi tenaga kerja yang menghasilkan nilai lebih bagi kapitalis, sementara pekerja mendapatkan upah yang minim. Selanjutnya ada tokoh Simone de Sismondi. Nah, beliau adalah ekonom yang menekankan pentingnya ekonomi sosial dan keadilan. Dia mengkritik kapitalisme karena menghasilkan ketidaksetaraan dan menyerukan intervensi negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Lalu, nah, ada yang membahas tentang ekonomi Islam itu sebagai sebuah ilmu. Nah, ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mengkaji kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Ini mencakup berbagai aspek seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Lalu membahas tentang metodologi ekonomi Islam, itu pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi. Nah, pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam teori dan praktik ekonomi. Ini juga melibatkan penyesuaian teori ekonomi konvensional agar sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada metodologi ekonomi Islam, kriteria melahirkan teori ekonomi. Kriteria untuk melahirkan teori ekonomi juga dalam Islam meliputi konsistensi dengan Al-Quran dan hadis, memperhatikan kesejahteraan umum dan menghindari riba, serta praktik yang tidak adil. Lalu ada etika dan nilai-nilai ekonomi Islam. Nah, di ekonomi Islam sangat menekankan etika dan nilai-nilai seperti tadi ada kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dibentuk dasar dari segala aktivitas ekonomi dalam Islam. Lalu ada landasan filosofis sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang seperti tadi menekankan keadilan, kesejahteraan, dan lainnya. Ini berbeda dari kapitalis yang menekankan kepemilikan pribadi dan sosialisme yang menekankan kepemilikan negara. Nah, yang selanjutnya itu ada filsafat produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu, produksi, konsumsi, dan distribusi itu harus memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Produksi harus bermanfaat bagi masyarakat, konsumsi juga harus tidak berlebihan, dan distribusi harus adil. Selanjutnya ada filsafat pasar, mekanisme pasar dan teori harga. Dalam ekonomi Islam, pasar harus berfungsi dengan adil dan transparan. Mekanisme pasar dan teori harga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan mencegah monopoli dan memastikan harga yang wajar bagi konsumen dan produsen. Nah, selain itu juga dengan Pak Jainal ada materi yang menarik yaitu debat. Saya sangat tertarik di situ. Soalnya di perdebatan di situ ada dua kubu, yaitu antara pro ekonomi Islam tuh pure dari ekonomi Islam dengan ekonomi Islam tuh sebenarnya ekonomi konvensional yang diislamisasikan. Di saat debat tersebut saya pro dengan ekonomi Islam tuh dari ekonomi konvensional yang diislamisasikan. Kenapa? Karena dilihat dari zaman sekarang gitu, apalagi melihat dari perbankan, kita lihat dari misalnya bank konvensional, bank BNI, lalu di bawahnya tuh ada bank BNI Syariah. Nah, di situ tuh saya pernah membaca yang pendekatan apa gitu, yang menekankan bahwa ekonomi Islam tuh sebenarnya hanya dari ekonomi konvensional yang diubah nama-namanya tuh, diubah dari aturan-aturannya yang tidak sesuai dengan syariat itu diubah, lalu diganti dengan nama yang sesuai lah dengan syariat Islam. Seperti misalnya konvensional tuh riba diganti dengan bagi hasil dan lainnya. Nah, lalu saya juga berpikir bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu bisa jadi dihanyakan sebagai marketing. Kenapa? Karena dilihat dari negara Indonesia itu jumlah populasi orang muslim tuh paling banyak lah. Nah, mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut, yaitu dengan menghadirkan ekonomi syariah agar orang-orang itu berpindah kepada dari ekonomi konvensional ke ekonomi syariah. Nah, akan tetapi saya juga masih ada setujunya dengan ekonomi Islam tuh ada dari emang pure dari ekonomi Islam, karena dilihat dari Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai ada transaksi, ada perekonomian lah di situ berjalan. Dimulai dari beliau berdagang dari kecil,
yang menerapkan syariat-syariat tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bahas tentang filsafat ekonomi syariah yang saya bahas dengan dosen pengampu yaitu Pak Jainal Arifin. Untuk kesannya sangat seru dengan belajar dengan Pak Jainal, karena dilihat dari ilmu beliau gitu, kalau membahas tentang perekonomian maupun filsafat-filsafat, sejarah-sejarah pun sangat seru gitu mendengar dari beliau. Untuk pesannya mungkin semoga Bapak bisa panjang umur, sehat selalu, semakin sukses ke depannya, tetap menjadi kebanggaan untuk generasi seterusnya, dan tak bisa banyak berkata juga. Terima kasih pokoknya sebesar-besarnya karena sudah sabar dan berbagi ilmunya kepada saya dan teman-teman sekalian, yang tentunya banyak sekali tantangan dari mungkin karena mata kuliah filsafat di ekonomi syariah kelas B ini sore gitu kan. Jadi sangat berterima kasih lah kepada Bapak. Semoga tetap semangat untuk mengajarnya kepada Pak Zainal Arifin. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.